Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, dari lintas suku bangsa, di mana dan kapan saja berada, semoga senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, kebaikan, kelimpahan, kesehatan, kenikmatan, kesenangan, kesejahteraan, keselamatan, keberkahan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat untuk panjenengan semua beserta anggota keluarga dan bahkan keturunan panjenengan semua. Salam dari kami tim Karma 212 dari Surabaya untuk panjenengan semua. Hormat kami untuk panjenengan semua. Semoga kita semua senantiasa digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang suka tolabul ilmi, mencari ilmu, tambahan ilmu pengetahuan, saling berbagi, memberi dan menerima informasi tentang pengetahuan terkini. Dengan harapan kita semua agar senantiasa ridho Allah menyertai kita. Dan akhirnya kita hidup dalam kondisi yang istiqomah dalam ibadah, tetap berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan nantinya jika dipanggil untuk menghadap ilahi Rabbi dalam kondisi husnul khatimah, dan akhirnya masuk ke dalam jannah fit dunya dan jannah fil akhirah, sesuai dengan doa kita sapu jagat yang sering kita ucapkan, kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah, jika ada yang memprotes cara penyampaian saya, katanya ada yang mengatakan ngomong saja nggak jelas, alias kadang tell me, telat mikir dan lain sebagainya. Ya, tolong dimaklumi, karena saya sangat berhati-hati dalam mengeluarkan suatu perkataan. Karena ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sangat berbahaya jika kita ngomong seenaknya saja, tanpa ada dasar rujukan, ya, karena semua dipertanggungjawabkan. Saya menyampaikan setiap pertemuan kepada panjenengan semua dengan bahasa yang sangat sederhana. Jika ada yang kurang berkenan, ya mohon dimaafkan, karena memang kosakata yang keluar dari mulut dan hati saya ini ada batasnya. Yang penting inti dari segala apa yang saya sampaikan semuanya bisa dipahami dan dimengerti. Pada kesempatan malam hari yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, keberkahan ini, kita akan membahas tentang
tahun kelahiran seorang imam yang selama ini menjadi acuan kita dalam bahasan tentang nasab, khususnya para habib yang ada di dunia dan Indonesia yang masih simpang siur. Tahun kelahirannya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu sebenarnya tahun berapa? Karena beliau Imam Ahmad Al-Abah yang dijuluki oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad dengan Al-Muhajir, lalu dikuatkan lagi oleh kitab-kitab nasab dan sejarah abad 20 Masehi atau abad 15 dan 14 Hijriah, ya, maka terkenallah Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu dengan gelar Al-Muhajir, ditambahi Al-Muhajir ilallah, Al-Muhajir minal Basrah ilal Hadramaut Yaman. Tentunya setiap orang yang terkenal, seorang tokoh itu pasti bisa diketahui kapan dia dilahirkan dan kapan dia wafat meninggalkan dunia kita ini. Pastinya itu, karena Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu seorang yang katanya syuhrah, ya, dan istifadhah, menyeluruh rata semua orang mengenalnya. Nah, selain dari julukan seorang imam, beliau adalah As-Sayyid As-Syekh Al-Imam Misbahul Dhalam Abul A'immatil A'lam Ahmad As-Syekh, ya, Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Itu gelarnya itu cukup banyak. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali itu bisa diketahui tarikh biografi kapan beliau dilahirkan dan kapan beliau wafat. Imam Ahmad Al-Abah ini tidak jelas. Tidak jelas. Dilahirkan tahun berapa itu tidak jelas. Ada yang mengatakan tahun 241 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 260 Hijriah. Ada yang mengatakan 273 Hijriah. Ada yang mengatakan 279 Hijriah. Nanti akan kami sampaikan, perlihatkan kitabnya di hadapan panjenengan. Dan dari sejarawan eksternal Ba'alawi dari kalangan Syi'i justru malah tahun 220-an kurang. Karena beliau Imam Ahmad Al-Abah itu pernah muasir, hidup semasa sezaman dengan Imam Syiah yang ke-10, yakni Imam Ali Al-Hadi. Imam Ali Al-Hadi itu lahir pada tahun 212 Hijriah dan wafat pada tahun 254 Hijriah. Umur beliau hanya 42 tahunan. Meninggal dunia gara-gara diracun. Pada waktu Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat tahun 235 Hijriah itu sudah pernah bertemu dengan imam, ya, yang posisinya pada waktu itu berada di Madinah. Imam Ahmad Al-Abah datang ke desa Surya, 6 kilometer dari Madinah, 3 mil, ya. 1 mil itu 1,6 kilometer, ya, antara 6 atau 5,5 kilometer dari Madinah. Di desa Surya. Desa Surya itu yang membuka pertama kali adalah Imam Musa Al-Kadzim. Tahun 235 itu sudah dewasa.
bahkan meriwayatkan sebuah hadis ala Syiah. Itu karena memang Imam Ahmad Al-Aba itu seorang Syiah, tapi Syiah yang Mu'tazilah, yang mengikuti sunnah-sunnah keluarga beliau sejak awal. Jadi kita tidak boleh menvonis imam-imam yang diagungkan ya oleh ahlu sunnah dan Syiah itu sesat, tidak boleh, karena memang Imam Ja'far Shadiq itu juga gurunya para mujtahid mutlak mazhabul arba'ah kita. Mazhab Ja'fari, mazhab Ahlul Bait itu juga dijadikan rujukan ya, oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Begitu juga para perawi hadis yang lain. Sebagian tetap mencantumkan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis dari kalangan Ahlul Bait Nabi. Jadi tidak serta-merta kita membenci dan mensesatkan ya, menvonis sesat Syiah Ahlul Bait Nabi itu, karena ini berhubungan dengan politik dinasti atau demokrasi. Kembali kepada bahasan tentang Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad. Beliau dilahirkan tahun berapa? Jika beliau seorang tokoh yang tidak fiktif, ya, yang dibuat oleh sejarawan atau ahli nasab dari kalangan Ba'alawi, maka sumbernya harus jelas. Harus jelas, referensinya dari mana. Kok bisa berbeda-beda dalam menentukan tahun kelahirannya? Karena antara 4 pendapat ini, bahkan 5 ya, dengan Kitabul Ghaibah ala Imam Abi Ja'far Muhammad bin Hasan At-Tusi ya, yang 235 Hijriah itu sudah beraktivitas ya, sudah dewasa. Dengan 5 pendapat tahun kelahiran yang berbeda-beda ini sangat-sangat tidak mencerminkan sebuah keakuratan sejarah. Jadi sejarah beliau ini tidak jelas, sebagaimana makam beliau yang tidak jelas juga di Husayyisah Seun Hadramaut Yaman itu. Ini yang perlu kita ketahui, tokoh kunci utama yang melahirkan Imam Ubaidillah, Imam Muhammad, Imam Ali, dan Imam Husain itu ternyata simpang siur dalam hal biografi, khususnya kelahirannya. Kalau kelahirannya saja sudah simpang siur, sejarahnya, lah ini bagaimana? Apakah bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya, keakurasian datanya? Ini yang penting. Dari mana saya mendapatkan tarikh sejarah atau biografi beliau, khususnya tentang tahun kelahirannya? Pertama, dari kitab Asy-Syajaratuz Zakiyah fil Ansab wa Sayyidi Ali Baitin Nubuwah. Kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini termasuk kitab nasab baru, ya, baru. Karya dari Sayyid Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail. Di sini beliau, Habib Jamalul Lail, Yusuf Jamalul Lail, di dalam menerangkan tentang Hijratul Imam Ahmad Al-Muhajir ila Hadramaut, khusus halaman 528. Beliau mengambil referensi dari kitab Asy'atil Anwar. Ini kitabnya. Kama dzukira fi kitabi Asy'atil Anwar annal Imam Ahmad Al-Muhajir wulida sanata 260 Hijriah. 260 Hijriah. 260 Hijriah.
Oke, ini dalam kitab Asyatil Anwar yang dicantumkan dalam kitab Asy-Syajarah Zakiyah karya Habib Yusuf Jamalul Lail. Berbeda lagi dengan keterangan kitab karya Muhammad Diya Syihab dalam kitab Al-Imamul Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq Malahu wali naslihi wali a'immati min aslafihi minal fadhaili wal ma'athiri. Ini karya dua orang sebenarnya, Muhammad Diya Syihab dan Habib Abdullah ya bin Nuh. Di sini menyebutkan ini kitabnya. Ini dua orang pengarang ini, Habib Muhammad Diya Syihab dan Habib Muhammad Abdullah bin Nuh. Habib Abdullah bin Nuh. Dalam halaman 63, sinnuhu, umurnya Imam Ahmad Al-Muhajir. Ya, ini mulai mengarang kitab khusus namanya Al-Imamul Muhajir, padahal tidak ada keterangan dalam data kitab nasab dan sejarah yang primer ya menerangkan tentang hijrahnya Imam Ahmad Al-Abah dari Basrah ke Hadramaut, tidak ada. Tapi setelah dibangunnya bangunan pondasi untuk mengokohkan kedudukan dari Imam Ahmad Al-Abah itu akhirnya terus dirubah sampai abad ke-14-15 terkenal menjadi Ahmad Al-Muhajir. Kita buka halaman 63, maaf. Sinnuhu. Lamma kharajal muhajiru minal Basrah, ketika Imam Ahmad Al-Muhajir keluar dari kota Basrah, Irak, kana ma'ahu, maka bersamaan dengan beliau anaknya Abdullah, yaitu Abdullah as-sugharu auladi, anaknya Imam Ahmad yang paling kecil. Waqad ruziqa li Abdillahi, dan telah dikaruniai momongan bagi Abdullah dan Ubaidillah lah ya, ibnan, anak laki-laki, huwa, yaitu Ismail, bernama Ismail, yang terkenal dengan sebutan Imam Basri karena Ismail lahir di Basrah. Alladzi darrasa bil Iraq wa ghairihi sanah 305 Hijriyah. Terus keterangan di sini, ya bedu anna wiladata Sayyid Al-Muhajir kanat fi am 273. Nah, beda lagi. Tadi di dalam kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah 260. Sekarang menurut Habib Muhammad Diya Syihab, ya bedu anna wiladata Sayyid Al-Muhajir kanat fi am 273. Alias ada selisih 13 tahun. 13 tahun. Kalau 3 tahun, 2 tahun maklum. Sama seperti wafatnya Imam Bahauddin Al-Jundi atau Al-Janadi. Ada yang mengatakan 230, itu masih hidupnya. Ada yang mengatakan 732 atau 732, itu sebuah kewajaran. Tapi kalau ini tidak wajar. Kanat fi'am 273. Wahajaro, dan beliau hijrah, wa umruhu, dan dalam kondisi umurnya 45 tahun. Wa ammal qaul bi annahu wulida am 241. Lah ini ada keterangan lagi 241. 260 Hijriah, 273 Hijriah, dan ada keterangan 241 Hijriah. Jauh sekali. Fi hayati jadi Muhammad An-Naqib faqad qila annahu tsani abnai abihi wa atwaluhum umron. Jadi jelas ini tidak masuk akal. Ada lagi keterangan yang disimpan di dalam perpustakaan Said Salim bin Jindan, yaitu ada keterangan bahwa
Beliau dilahirkan pada tahun 279 Hijriah. 241, 260, 273, 279 Hijriah. Mana yang benar? Mana yang benar? Dan di dalam kitab eksternal Ba'alawi 200 lebih sedikit, ya, mungkin 210, ya, karena memang muasir dengan imam yang ke-10 dari Imam Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, Imam Ali Al-Hadi, yang dilahirkan 212 Hijriah, wafat 254 Hijriah. Beliau hidup antara tahun-tahun itu. Di usia Imam Ali Al-Hadi yang cuma 42 tahun yang meninggal gara-gara diracun itu, beliau sudah dewasa. Beliau Imam Ahmad Al-Abbah itu sudah dewasa. 235 Hijriah itu pernah datang ke daerah Suriah, 3 mil dari kota Madinah. Sebagaimana yang telah pernah kami bahas di dalam kitab Al-Ghaibah halaman 199. Karya Imam At-Tusi. Ini seorang Syi'i, seorang Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Mulai dari keterangan halaman 198 sampai 199. Anhu an Ahmad bin Isa al-Alawi min waladi Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Shadiq. Qala dakhaltu ala Abil Hasan alaihissalam di Suriah. Fasallamna alaihi fa'idzan nahnu bi Abi Ja'far wa Abi Muhammad qad dakhala. Faqumna ila Abi Ja'far linusallima alaihi. Faqala Abul Hasan alaihissalam laisa hadza sahibukum alaikum bi sahibikum wa asyara ila Abi Muhammad alaihissalam. Yakni Hasan Al-Askari. Jadi anaknya yang ditunjuk oleh Imam Ali Al-Hadi yang akan menggantikan kedudukannya sebagai imam yang ke-11 yaitu Abi Muhammad, bapaknya Muhammad, alias yang bernama Hasan Al-Askari. Askari itu berasal dari daerah Samarra, Sarroman Ro'a. Al-Askari itu masuk daerah Askar. Lalu Imam Hasan Al-Askari katanya mempunyai anak yang bernama Muhammad, alias Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadzir. Jadi ini tahun 235 Hijriah. Mana yang benar? Antara 5 ya pendapat tentang hari, ya, bulan dan tahun kelahiran Imam Ahmad Al-Abbah. Ini tidak boleh terjadi karena selisihnya itu sangat-sangat fatal, sangat fatal. Tidak sesuai dengan syuhrah wal istifadhahnya beliau. Karena memang Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat itu dalam sejarah tidak termasuk mencolok dalam hal keilmuan. Itu. Jadi sampai makamnya pun berada di Najaf, ya, di Wadi As-Salam itu tidak diuri-uri, ya, tidak dirawat, dipelihara oleh keturunannya karena sudah berjalan ya sampai sekarang ya ribuan tahun. Jadi ini yang harus kita resapi, ya, dan cermati sekaligus teliti bersama bahwa ternyata tokoh yang selama ini diceritakan oleh para Habib Ba'alawi itu sangat tidak masuk akal. Tapi Imam Ahmad Al-Abbah itu jelas beliau adalah Nuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ketika tokoh ini diambil alih oleh kaum Ba'alawi yang ada di Hadrami, dibawa lagi ke Indonesia, Filipina, ya, Malaysia, Kamboja, Vietnam, ya, akhirnya menjadi satu sosok yang berbeda. Sosok yang berbeda. Buktinya mana? Ya ini jelas. Wa fi musnad Imam Ahmad bin Isa annahu ay Imam Ahmad bin Isa wulida bil Basrah lailatal Jum'ah. Di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir karya Muhammad bin Nuh
Di sini menyebutkan beliau Imam Ahmad Al-Abbah itu dilahirkan di kota Basrah pada malam Jumat tanggal 13 Jumadil Ula tahun 241 Hijriah. 241 Hijriah. Masuk akal apa enggak? Kalau 241, ya benar muasir dengan Imam Ali Al-Hadi yang wafat 254. Masuk akal. Tetapi 235 Hijriah itu sudah berjalan ya ke sana kemari dari Irak sampai Madinah karena memang ayahnya Isa Ar-Rumi itu juga seorang nakib. Muhammad An-Nakib itu seorang nakib pencatat nasab keturunan Nabi di Madinah. Imam Ali Al-Uraidi itu juga berada di Madinah. Al-Uraid, ya Uraid itu masuk daerah di Madinah. 241 Hijriah. Hari malam Jumat tanggal 13 Jumadil Ula atau Jumadil Awal. Bagaimana ini bisa terjadi? Berarti simpang siur. Kesimpang siuran data ini tidak bisa dijadikan referensi. Karena apa? Sangat mencolok selisihnya. Kalau hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun itu wajar ya. Mulai dari 200 antara 210 Hijriah ya, 241 Hijriah, 260 Hijriah, 273 Hijriah, 279 Hijriah, sangat-sangat mencolok. Sangat-sangat mencolok. Sebagai seorang tokoh yang masyhur, yang syuhroh. Terkenal di mana-mana seorang yang As-Sayyid, As-Syekh, Al-Imam, Misbahul Dhulam, Abul A'immatil A'lam. Gelarnya itu banyak sekali. Tapi tetap saya percaya bahwa Imam Ahmad Al-Abbah itu adalah dzurriyyah Nabi resmi asli dari Isa Ar-Rumi, anaknya Muhammad An-Nakib, putranya Imam Ali Al-Uraidi, putranya lagi Imam Ja'far Shadiq, putranya Imam Muhammad Al-Baqir, putranya lagi Imam Ali Zainal Abidin, putranya Imam Husain, putranya Imam Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan Anda renungkan sendiri apa yang saya sampaikan ini dengan dasar kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah, kitab Al-Imam Al-Muhajir karya Habib Muhammad Diyah Shihab, dan kitab Al-Imam Al-Muhajir karya dari Habib Muhammad bin Nuh. Begitu juga kitab Al-Kitabul Ghaibiyah karya dari seorang Syi'i yang bernama Abi Ja'far Muhammad bin Hasan At-Tusi. Ini jelas membuktikan ya bahwa selama ini sejarah yang dibangun oleh kaum Ba'alawi itu berdasarkan otak-atik, bisa juga gatuk-matuk. Padahal jelas ada data utama bahwa putranya Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat itu hanya 3, Muhammad, Abu Ja'far di Roy, Teheran, Iran, Ali di daerah Ramallah berkembang, lalu juga mempunyai keturunan yang ada di Baghdad, dan Husain di Naisabur. Tidak ada yang menyebar ke Hadramaut, Yaman, kecuali setelah adanya cerita tambahan dari para nasabah, pakar nasab yang mencantumkan tentang nama Abdullah yang menjadi putranya Imam Ahmad Al-Abbah, yang akhirnya terus dibangun pada abad 10, 11, 12, hilang lagi, lalu lebih kuat lagi abad 13, 14 Hijriah sampai sekarang ini menjadi Imam Ahmad Al-Muhajir
Al-Abah An-Nafatnya tidak terlihat, hilang, ditelan oleh massa. Karena sering digaungkan, disampaikan, dipropagandakan terus-menerus, Al-Muhajir, Al-Muhajir, Imam Al-Muhajir, kadang-kadang Ahmadnya hilang, jadi Imam Al-Muhajir saja. Kadang disebutkan Imam Ahmad Al-Muhajir. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, silahkan panjenengan semua nilai, ya, mana ya sejarah yang akurat. Ya. Kitabnya ada, baik kitab internal Ba'alawi ataupun kitab eksternal Ba'alawi yang mencantumkan tentang tarikh biografi kelahiran dari Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat. Ada yang 210, ada yang 241, ada yang 260, ada yang 273 Hijriah, dan ada yang 279 Hijriah. Selisihnya itu sangat-sangat lama, sangat banyak. Ya. Kalau cuma 2-3 tahun itu wajar. Ya. Nah ini yang akan kita jadikan sebagai bahan ya pertimbangan kita untuk menilai sejarahnya Imam Ahmad Al-Abah itu bagaimana. Jadi apakah ini sejarah buatan karya kaum Ba'alawi saja atau bagaimana? Simpang siur informasi yang disampaikan oleh keturunannya Ali bin Ahmad Al-Abah An-Nafat, keluarga Al-Qobiji, ya, termasuk seorang nasabahnya ada yang bernama Adnan, itu mengatakan Al-Muhajir ila Indonesia, Pakistan, India, tahun 313 Hijriah minal Baghdad, bukan minal Basrah, minal Baghdad ila Indonesia. Jadi bukan minal Basrah ila Hadramaut Yaman, bukan. Itu. Inilah yang perlu saya sampaikan. Kitabnya ini, kitabnya ini, kitabnya ini, dan kitabnya ini. Ini dua kitab karya dua orang Habib, Muhammad Diasyab dan Habib Abdullah bin Nuh. Jadi bisa dipertanggungjawabkan informasi ini, mana yang benar, kesimpang siuran ini mana yang mendekati titik kebenaran. Panjenengan sendiri yang menilai, ternyata memang bangunan yang dibangun oleh sejarawan Ba'alawi itu kurang kokoh, mudah untuk dirubuhkan. Karena apa? Ada data-data yang lebih kuat, ya, bahwa ternyata Imam Ahmad Al-Abah itu tidak hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Tetapi di usia yang cukup tua, untuk apa kalau memang beliau lahir pada tahun 241 itu sudah usia tua, 76 tahun harus hijrah, pindah, ya, dari Basrah ke Hadramaut lewat Madinah, Makkah, lalu muter sampai ke Hadramaut tahun 320 Hijriah. Lalu wafat tahun 345 Hijriah, berarti cuma 25 tahun tinggal di Yaman, di Hadramaut. Berpindah-pindah. Cuma 25 tahun. Begitu juga ketika kita mencari makam beliau yang wafat 345 Hijriah itu pun masih simpang siur. Tidak jelas apakah yang di Husaisah yang diziarahi oleh umat Islam, ya, sampai sekarang ini benar-benar itu sebuah makam atau tidak. Kalau menurut saya pribadi, sesuai dengan data-data yang ada, makam itu bukan makam Imam Ahmad Al-Abah. Karena selama 602 tahun atau 544 tahun baru ditemukan makam itu berdasarkan mukasyafah dan korenah. Hanya sekedar
istilahnya ronsen makam, ya, perkiraan saja. Dikatakan sendiri oleh Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Khamro juga mengatakan sampai 544 tahun itu belum diketahui makamnya Imam Ahmad Al-Abbah itu. Segitu lama, 5 abad lebih. Bahkan jika merujuk pada kitab resmi Qiladatun Nahar Bamakhromah 947 Hijriah, itu malah 602 tahun makamnya Imam Ahmad Al-Abbah baru ditemukan. Dibangun besar-besaran ya baru ratusan tahun belakangan. Nah, ini kan ya, tidak masuk akal. Begitu juga putranya Imam Ahmad Al-Abbah yang bernama Abdullah atau Ubaidillah, yang wafat 283 Hijriah. Katanya lahir 209 Hijriah. Ini juga masih simpang siur di mana makbarohnya. Ada yang mengatakan di Bor, ada yang mengatakan di Sumal. Nah, ini kan yang nggak masuk akal juga. Nah, inilah yang kita permasalahkan selama ini, ya, berdasarkan kitab karya Nasabah dan karya para pakar sejarah. Mungkin demikian sebagai mukadimah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya ingatkan kembali kepada panjenengan semua untuk kawan-kawan yang sholatnya masih belum utuh lengkap 5 waktu yang wajib, ya, ingatlah kitab Fafirru ilallah. Walaupun ini referensinya tidak mutasil sampai hadis Nabi, ya, ini cuma untuk bahan tambahan saja. Bisa dipercaya dan bisa juga tidak dipercaya, tapi ada kitabnya. Tidak bisa digunakan oleh orang yang sudah sholatnya sempurna. Ini hanya orang-orang yang sholatnya kadang kalau sholat, kadang kalau ora, ya, atau preman yang bertobat, semisal John Kay, Umar Kay, dan preman-preman lainnya. Sholat Jabrul Fawaid besok malam Jumat, berarti besok malam. Nah, supaya ingat loh, supaya ingat. Kalau lupa, jenengan cari kitab Fafirru ilallah. Kitab Fafirru ilallah yang menerangkan tentang sholat Jabrul Fawaid dilakukan 2 rakaat setelah maghrib. Setelah berbuka puasa, kita sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kita sholat, ya, 2 rakaat. Setiap rakaat membaca Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas 3 kali. Ini ada keterangan, siapa saja yang melakukan sholat Jabrul Fawaid, maka Allah akan menambal kekurangan sholatnya. Mungkin ada yang tidak ingat, ya, 40 tahun alias 40 tahun. 40 tahun sholatnya yang bolong-bolong itu ditambal, disempurnakan. Tapi ya setelah itu jangan menyepelekan. Nah, gak apa-apa, nanti Ramadan tahun depan, Jumat terakhir, malam Jumat terakhir, saya akan melakukan sholat Jabrul Fawaid lagi. Tidak seperti itu. Terus ada lagi keterangan dari Imam At-Tabarsi juga mengatakan ada 2 kaifiyah cara sholat Jabrul Fawaid. Yang pertama lebih ringkas tadi, yaitu hanya sholat 2 rakaat setelah sholat maghrib. Setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah dan surat Ikhlas 3 kali. 3 kali berarti. Itu bisa menambal kekurangan sholat 40 tahun. Terus menurut Imam At-Tabarsi beda lagi. Barang siapa merasa tertinggal sholatnya dan dia tidak mengerti, tidak tahu jumlahnya berapa sholat yang ditinggalkan itu, maka sholatlah 4 rakaat dengan tasyahud 1. Jadi tidak ada tasyahud awal. 4 rakaat, tasyahudnya itu cuma 1. Waktunya setelah maghribnya Jum'ah yang terakhir dari bulan Ramadan, alias besok malam itu, dok. Besok malam. Setelah sholat maghrib, lakukan sholat 4 rakaat tanpa tahiyat awal atau tasyahud awal, langsung tasyahud akhir. Di dalam setiap rakaat
ya, itu membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr 15 kali ditambah surat Inna A'tainakal Kautsar 15 kali. Ini cukup lama. Cukup lama. Nah, manfaatnya adalah sholat tersebut, sholat Jabrul Fawaid tersebut bisa menjadi kafarat, penebus sholat yang ditinggalkan selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Ini solusi loh ya, dalam kondisi doruri loh ya, dalam kondisi ikhtiari ya tidak boleh gitu loh. Kalau saya insya Allah selama usia balik saya sampai sekarang ya, seingat saya ya, saya nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Toh kalau memang ada yang tertinggal karena lupa ya wallahu a'lam lah, mungkin saya pun bisa melakukan sholat ini, sholat Jabrul Fawaid, menambal sholat fardu yang ketinggalan yang tidak diketahui jumlahnya. Ada 2 versi sholat. Yang pertama, sholat 2 rakaat setelah sholat maghrib pada malam Jumat yang terakhir bulan Ramadan. Setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Karena barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan menghatamkan sepertiga Al-Quran. Kalau 3 kali berarti menghatamkan 30 juz Al-Quran. Itu bisa menambal sholat-sholat yang ditinggalkan yang tidak diketahui jumlahnya selama 40 tahun. Nah, terus menurut Imam At-Tabarsi, kaifiyah atau cara yang kedua, sholat 4 rakaat setelah sholat maghrib malam Jumat yang terakhir bulan Ramadan, tapi 4 rakaat tersebut tidak memakai tahiyat awal, hanya tahiyat akhir langsung. Setiap rakaat dari 4 rakaat sholat tersebut membaca surat Al-Fatihah 1 kali, surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr 15 kali, surat Inna A'tainakal Kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar 15 kali. Kalau tidak hafal sholatnya, baca aja nggak apa-apa. Qurannya ditaruh di depan, baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr 15 kali. Tambah Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar 15 kali dalam setiap rakaat. Kali 4 rakaat, lalu tasyahud akhir, tambah sholawat, lalu salam. Itu bisa menambal sholat yang tertinggal selama 40 tahun. Demikian keterangan dari kitab Fafirru Ilallah pada halaman yang akhir. Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, selanjutnya kita akan berinteraksi dengan panjenengan semua untuk membaca karya tulis panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Budi Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut hadir Kiai dari Lumajang, Kiai nggih. Monggo Pak Budi Susilo dari Lumajang. Pak Garuda Sakti. Assalamualaikum Kiai. Mohon digaungkan terus bahwa kita sedang dijajah oleh imigran Yaman. Jangan ada lagi persekusi, cukup sudah kita mengalah. Saatnya kita bangkit melawan. Nggih Pak Garuda Sakti nggih. Harus ada ketegasan memang. Kalau kita lembek terus nanti kita dikira nggak berani. Nah ini yang terjadi akhirnya nanti kan perang saudara. Kita tidak inginkan itu. Kita tidak mengharapkan berperang dengan sesama saudara kita. Bahkan tidak ingin kita berperang dengan kaum Ba'alawi atau para habib-habib yang ada. Kita tetap menjalankan misi visi ad-dinun nasihah, saling menasihati. Pak Garuda Sakti, tunjukkan pada dunia bahwa kita masih ada. Perjuangan tak akan pernah berhenti. Tunjukkan pada imigran Yaman bahwa kita bangsa pejuang. Jika satu pribumi roboh, 1000 habaib akan tumbang. Nah, Pak Garuda Sakti ini termasuk seorang pejuang. Ya. Semangat perjuangannya selalu membara. Ini ada gambar api yang membara. Ya panas ini.
karena memang ada berita. Oke. Pak Karsono bin Yahdi, dalam perkembangan Islam, adakah ulama besar yang berasal dari suku Kurdistan, Pak Kiai? Matur Banun, ada, banyak, Pak Karsono bin Yahdi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu orang asli Kurdi. Sekarang menjadi daerah provinsi Kurdistan, ya. Terus Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu juga asli Kurdi. Seorang tokoh perang salib yang gemilang menundukkan Yerusalem, ya, Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam. Lalu bisa menghancurkan Al-Kadzab Bani Ubaidillah Al-Mahdi di dinasti Fatimiyah. Nah, termasuk dari Kurdi, termasuk Ibnu Kholikan, ya, Ibnu Athir itu juga orang asli Kurdi. Jadi Kurdi itu suku asli Mesopotamia, mendekati suku asli Persia, karena bahasanya ada kemiripan. Suku Kurdi itu hampir sama seperti suku Rohingya, tidak memiliki tanah kelahirannya, tidak memiliki negara. Yang paling banyak tersebar itu di daerah Turki, lalu Irak, Iran, Suriah. Ada juga yang ke Eropa, ada yang ke Asia Tengah lainnya, menyebar. Karena apa? Sampai sekarang suku Kurdi itu tidak memiliki negara, menjadi minoritas di negara lainnya. Padahal sejak awal itu sejarahnya suku Kurdi adalah seorang pejuang, asli bangsa Mesopotamia, bangsa kuno asli. Lah, agamanya itu Islam Sunni, banyak penganut Sufi, Tarekoh, Qadiriyah, wan Naqsabandiyah, hampir sama seperti CES-nya, presidennya Ramzan Kadyrov itu. Jadi suku Kurdi itu suku yang teraniaya sebenarnya. Bahkan sampai Tayyip Erdogan pun membasminya. Kalau memang suku Kurdi berani memberontak, menuntut kemerdekaan sendiri, maka akan diserang oleh Tayyip Erdogan, presiden Turki. Begitu juga ketika zaman Presiden Saddam Hussein, ya, Irak berkuasa, kekuasaan Kurdi juga dikekang, dibatasi. Setelah Saddam Hussein tumbang, lalu ada angin segar ingin memiliki institusi sendiri, ya, ingin merdeka. Sekarang menjadi daerah Kurdistan itu. Jadi Kurdistan, sukunya suku Kurdi. Mayoritas umat Islam, ada yang agnostik, ya, ada yang Syiah, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi. Tapi 90% Kurdi itu Muslim Sunni ala madzhab Syafi'i wal Hambali. Banyak pengikut Tarekoh, Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Dan bahkan di daerah Baghdad itu ada daerah yang bernama Barzanji. Barzanji itulah yang sering kita baca setiap malam Jumat, berzanjenan itu, ya, berzanjenan itu ya dari ulama Kurdi. Jadi ulama Kurdi itu termasuk ulama-ulama yang berkualitas, ya. Di antaranya ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Kholikan, Ibnu Athir, ya, Sultan Saladin atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, banyak sekali sampai sekarang. Dan bahkan yang memerangi ISIS pada waktu konfrontasi, ya, lari dari Suriah ke perbatasan Irak itu juga orang-orang Kurdi. Karena sejak dulu itu mereka itu seorang pejuang, dan sekarang mereka memiliki senjata, ya, minta otonomi khusus, ya, dari Irak, dari Turki, dari Suriah, dari Iran. Tetap, ya, perjuangan mereka belum selesai. Ya, hampir sama seperti kasusnya Rohingya yang terlunta-lunta itu. Begitu nggih, Pak Karsono bin Yahdi. Pak Mulzam, nyimak terus Pak Yai Nur. Semoga Pak Yai diberi kesehatan beserta keluarga selalu terjadi persekusi terhadap Bung Lubis 212. Mohon tanggapannya Pak Yai. Bung Lubis
dipersekusi, tidak hanya persekusi secara verbal saja, tapi disakiti. Ini sudah ditangani oleh pihak aparat yang berwenang. Jangan sampai ini terjadi, khususnya para pejuang pelurusan nasab. Ya. Ini yang berperan adalah Habib Umar itu ya, Segaf itu ya, dari Lampung itu ya, yang kemarin 2 tahun yang lalu nantang-nantang kita itu ya. Nah ini harus ketemu batunya nanti. Apa dikira kita-kita ini tidak berani? Semua orang sama makan nasi. Tidak ada orang yang sakti, mandraguna, kebal dari hukum negara, bahkan hukum agama, bahkan hukum alam yang ada. Jadi jangan macam-macam untuk menyakiti sesama saudara. Dengan cara apa? Ya, dengan cara persekusi itu. Kalau Kiai Haji Muhammad Fuad, Gus Fuad Leret ya, itu kan dipersekusi secara sikap yang tidak sopan dan bahasa yang kurang ajar di hadapan beliau langsung, di pondok beliau langsung. Tapi ini Bung Lubis 212 ini disakiti. Jangan takut Bung Lubis 212, la tahzan, innallaha ma'ana. Luka yang jelas panjenengan derita akan menjadi saksi di pengadilan nanti siapa yang harus masuk ke dalam sel penjara. Kita negara hukum. Jangan sampai kita terpancing ya. Mohon tetap adem semua. Laskar Sabilillah, ya, PWI, semua sementara diam dulu. Tolong jangan panas dulu. Jangan terpancing amarah, ya. Selesaikan ke jalur hukum yang ada. Nggih. Berikutnya nggih. Pak Juru Kunci Bako, buaan Bayi Pacung Tanah Merah Bangkalan Madura hadir. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Semoga jenengan tetap sehat, panjang umur beserta semua keluarganya. Amin. Matur suwun nggih. Terima kasih. Thank you very much. Syukron katsir, matur sekalangkung nggih. Arigato. Juru Kunci Bako nggih. Semoga doa panjenengan kembali ke panjenengan. Pak Pamungkas Pramana. Bagaimana pendapat Pak Kiai tentang Kiai Imaduddin yang nggak bisa menunjukkan surat pembatalan nasab dari Mufti Yaman, lalu diejek oleh Zaini? Katanya bisanya hanya lewat website. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu sudah benar, sesuai dengan data informasi yang beliau terima. Dan tentang bukan pembatalan, penolakan silsilah nasab 21 marga Ba'alawi Bani Ahdal Kudaimi yang ada di Yaman Hadramaut itu jelas tidak nyambung sampai Rasulullah SAW, hanya berdasarkan pengakuan sepihak saja, klaim sepihak saja. Nah, Kiai Haji Imaduddin Utsman sudah menyampaikan berdasarkan bukti dan fakta yang beliau terima informasinya. Saya pun ketika menyampaikan itu juga mengecek dulu dari sana. Nah, kalau di sana sumbernya pelin-pelan, ya memang karena kondisi Yaman masih belum stabil dari segi keamanan. Politik dan keamanan masih belum stabil. Jadi bisa juga apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu berdasarkan informasi yang ada langsung dari Darul Ifta, ya, rumah fatwa, khususnya yang disampaikan oleh Syekh Samsuddin Syarafuddin itu. Jadi tidak salah, ya, sudah benar. Nah, kalau untuk membuktikan ya lihat aja sendiri. Ada tulisan, ya, berikutnya, kata Rumel, wakil mufti Yaman yang bernama Sagaf, mengatakan bahwa itu hanya hoak. Mohon pencerahan dari Pak Kiai. Begini Pak Pamungkas Pramana. Saya punya datanya, tolong, ya, admin. Yang dibaca oleh Gus Rumel Abbas itu surat edaran tahun berapa? Coba jenengan lihat. Saya ada datanya, ada suratnya tapi di sini ada. Kalau ini yang disampaikan oleh Gus Rumel Abbas bahwa Syekh Samsuddin Syarafuddin katanya tidak memiliki akun YouTube. Ini akun YouTube-nya. Ini. Ini khutbah Jum'ah
tahun 1444 Hijriah, berarti 1 tahun yang lalu. Ini di-upload 9 bulan yang lalu. Fadilah Al-Allamah Syamsuddin Syarafuddin. Ini katanya nggak memiliki akun YouTube. Maka berarti surat yang dibaca oleh Gus Romal Abbas itu hoak. Siapa yang hoak? Orang hoak menuduh hoak. Ini siapa? Coba dilihat. Ini asli Syekh Al-Allamah Syamsuddin Syarafuddin, Mufti Diyar Al-Yamaniyah, As-Sayyid Al-Allamah Syamsuddin Syarafuddin, tanggal 20 bulan 11 tahun 1444 Hijriah. Ini kan 1445 ya, 9 bulan yang lalu. Ini, terus suratnya saya ada. Surat yang dibaca oleh Gus Romal Abbas itu per tanggal ada Pak. Oke, mohon maaf nih. Tahun 2019. Lah, edaran yang disampaikan ulang oleh Kiai Haji Maduddin Usman itu tahun 2022. 2022. Oke, 2022, bukan 2019. Lebih dahuluan mana? Wakil Mufti Yaman, Hausi Yaman itu, yang katanya dari Habib Sakafi itu wakilnya. Nah, kalau memang misalkan saya Syamsuddin Syarafuddin berbeda pendapatnya, ya bisa juga. Sama seperti saya analogikan, Kiai Haji Ma'ruf Amin itu dulu pernah mengatakan bahwa BPJS Kesehatan, iuran ya, asuransi kesehatan untuk masyarakat Indonesia itu ya, itu tidak sah. Tapi setelah itu beliau bilang sah karena tujuannya adalah ta'awun, saling membantu, meringankan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Membantu, subsidi silang antara orang yang tidak punya dengan orang yang berada. Jadi Pak Yai Ma'ruf Amin berbeda pendapatnya. Ya mungkin bisa juga antara 2019 Wakil Mufti Yaman itu mengatakan tidak benar informasi tersebut, tetapi 2022 Syekh Syamsuddin Syarafuddin itu mengatakan bahwa 21 marga Ba'alawi dan non-Ba'alawi yang ada di Yaman itu jelas hanya klaim sepihak saja mengaku sebagai duriyah Nabi kita Muhammad SAW. Ini mohon maaf ini, coba enggak bisa surat edarannya dibaca Gus Romal itu tertanda tahun 2019. Coba lihatlah, tolong dilihat channelnya Gus Romal Abbas, pamitnya ngantor, ya. Beliau selalu menyudutkan Kiai Haji Maduddin Usman dan saya akan tetap membela. Saya sebagai pengawal utama beliau dalam hal data. Apa yang disampaikan Kiai Haji Maduddin Usman itu sudah benar. Yang tidak benar itu Gus Romal Abbas yang mencari pembenaran. Setiap yang beliau sampaikan itu banyak kejanggalan. Banyak kejanggalan. Tapi alhamdulillah setelah saya teliti di website komunitas beliau di pamitnya ngantor itu, yang saya kritik kemarin ada sebagian yang sudah dihapus dari peredaran, termasuk diantaranya adalah sanad hadis halu palsu itu. Ya, Abu Hasan Ali Asy'ani ini menerima hadis dari Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam tahun 761 Hijriah melalui Abdullah Ba'abad yang meninggal tahun 687 Hijriah. Loh, sudah mati kabeh kok. Abu Hasan Ali Asy'ani itu sudah meninggal selama 54 tahun. Abdullah Ba'abad meninggal 74 tahun. Kok masih bisa memberi ijazah meriwayatkan hadis? Tapi dihapus, alhamdulillah. Ya. Tapi banyak lagi yang masih belum dihapus. Di antaranya adalah beliau, Gus Romal Abbas itu mengikuti cara dari Ba'alawi dalam hal mempolarisasi kitab-kitab nasab, merubah nama-nama al-alal yang aslinya ad-dallal sesuai dengan al-masyru'ur rawi dan asy-syajarah az-zakiyah. Jadi ad-dallal jadi al-alal, masih belum dirubah itu. Dan banyak lagi yang masih tidak sesuai dengan
fakta sejarah dan karya nasabah, kitab nasab itu. Ya begitu nggih. Jadi tolong ya Pak Pamungkas Pramlan jangan teliti apa yang dibaca Gus Romel Abbas itu tertanggal di kiri atas tahun 2019. Sedangkan informasi yang disampaikan oleh Syekh Samsudin Syarafuddin itu tahun 2022, selang 3 tahun lebih gitu. Terus katanya Gus Romel Abbas di suratnya Syekh Samsudin Syarafuddin nggak pernah memiliki channel YouTube. Itu tadi channel YouTube-nya Syekh Syarafuddin Samsudin Syarafuddin beliau punya akun YouTube itu, subscribernya 2000 lebih itu. Jadi apa yang disampaikan Gus Romel Abbas itu hoak. Orang hoak mengatakan hoak kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Nah inilah cara atau pola yang ditempuh oleh Pak Alawi dengan para pendukungnya itu sama saja. Sama saja, nggak ada bedanya. Mulai dari kitab-kitab ya gitu, semuanya sama. Sama. Yang tua, yang muda sama saja. Habib Ja'far Al-Khadur yang kelihatannya itu necis seperti itu sama saja. Kelihatannya cerdas, kelihatannya sama saja. Gedabrus, banyak khurfatnya. Ingin diakui klannya yang mulia itu. Sama saja. Begitu Pak Mas Marwana. Pak Syamar Katin, Jember, Syekhi wa Ustadi Kiai Haji Nur. Jangan, saya bukan Syekhi, Syekh jenengan, Ustadz panjenengan. Saya ini kawan panjenengan, Pak Syekh Markatin Jember. Bubarkan saja Robito Alawiyah dan bisa membubarkan hanyalah TNI seperti Pak Dudung membubarkan FPI. Robito Alawiyah itu kalau memang berbentuk yayasan, ya ini urusannya Kemenkumham. Ya, Menko Polhukam bisa turut serta membubarkan Robitoh Alawiyah karena mengganggu kenyamanan, ketenangan dan keamanan. Nah, buktinya apa keamanan? Ya keamanan. Gus Lubis 212 ya disakiti, ini sobek, ini luka, hampir mati dicekik. Itu bagaimana? Apa ada ajaran Islam seperti itu? Nggak ada. Merubah sejarah itu siapa mereka? Yang merubah sejarah bangsa kita. Semua diakui semua milik mereka. Indonesia itu milik mereka. Jawa milik mereka, Sumatera, Sulawesi, semualah Papua milik mereka semua. Yang berjuang memerdekakan Indonesia itu adalah para habib. Yang perempuan ya syarifah-syarifah itu. Dia itu ada apanya. Kita ini nggak ada gunanya bagi mereka. Berarti mau merubah sejarah bangsa, mau menguasainya, bahaya, sangat berbahaya. Nggih, Pak Syekh Markatin Jember, nggih, panjenengan adalah Syekhi wa Ustadi. Jenengan Pak Syekh Markatin adalah tuan guru saya. Bukan saya tuan guru panjenengan, kuali. Nggih. Pak Iman Harmain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring ngaos yai mugi dados barokah, amin. Pak Iman Harmain. Ibu ini Dewanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaos Pak Kiai Nur ya. Mugi tansah sehat walafiat dan pinaringan kekuatan istiqomah amargi pencerahan dumateng Islam sandunya. Amin. Ibu ini Dewanti. Kalau ada kesalahan atau ada informasi yang saya sampaikan belum bisa dipahami dan dimengerti ya dihibernasi saja. Jadi diamkan aja dulu, nggak usah dipercaya 100%. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Mengapa oknum habib dan mukhibinnya begitu ganas mempersekusi lawannya seperti Gus Fuad dan Lubis kemarin? Apa motivasinya dan tujuannya? Bagaimana umat harus menyikapinya? Ya karena memang mereka takut. Ada banyak pejuang kebenaran seperti kita, khususnya Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kawan-kawan yang menyuarakan kebenaran. Lalu nanti kalau umat Islam Indonesia, begitu juga rakyat Indonesia mengikuti kita, maka mereka akan tertinggal, ya, ditinggalkan oleh umat secara otomatis. Karena memang bukti nyata, fakta di lapangan bahwa mereka itu ajaran agamanya itu aneh dan nyeleneh. Tidak ada dasarnya. Qurannya, tafsirnya, hadisnya diselewengkan dari pemahaman aslinya. Jadi begitu, nih. Motivasinya adalah apa? Motivasinya memang sama seperti seorang penjajah yang ingin menundukkan tanah jajahannya, rakyat yang dijajahnya, sama seperti Belanda dulu. Motivasinya ya ingin menguasai, menghegemoni, menundukkan, ya,
dan akhirnya menguntungkan klan mereka. Ini yang sangat berbahaya. Nah terus bagaimana sikap kita sementara kita masih bersabar nggih, Ibu Heni Bawanti? Kalau saya nanti sudah kadung memakai keris di depan, saya pakai KRT saya, ya mohon maaf. Tapi sementara saya masih bersabar dan tolong serahkan ke aparat, ya. Kejadiannya di Lampung serahkan ke Polda Lampung. Gus Lubis sudah melaporkannya ke pihak yang berwenang. Kita tunggu hasilnya. Nanti akan ada persidangan siapa yang akan masuk penjara dan siapa yang akan merdeka. Siapa yang salah dan siapa yang benar. Pernahkah seorang kiai mempersekusi para habib yang walaupun habib itu sudah benar-benar berlaku zina, menzinai istrinya kalangan kita? Apakah pernah? Enggak kan? Selama ini kita masih hanya sekedar menasihati. Kalau kita bergerak semua, habis kalian, sudahlah, habis kalian. Mohon maaf, saya tidak menfatwakan itu. Tetap kita tenang. Jangan terprovokasi. Jangan memanaskan situasi dan kondisi. Tetap PWI, ya, dan LS, ayo tunggu perkembangannya. Laporan Gus Lubis, ya, terhadap para penganiayanya. Karena ini sudah masuk ke ranah hukum, maka tidak boleh dicabut. Ya, kalau memaafkan secara pribadi terserah Gus Lubis itu. Tetapi kalau hukum tetap berjalan, hukum akan tetap berjalan. Itu. Jadi kadang kiai itu hanya seorang kiai saja kaji, tapi kadang kiai itu seorang tumenggung. Lah saya ini dua-duanya. Mohon maaf, saya ini dua-duanya. Saya Kanjeng Raden Tumenggung. Kalau ada masalah apa, misalkan ya siap gitu. Tapi jangan dulu, mohon maaf, jangan dulu. Monggo dirim semua, dirim semua. Nih, Pak Joko Nur, derek ngaos ya nggih, monggo. Ibu ini ganti sikap seperti penjajah terhadap pribumi yang sering dilakukan zaman Belanda dulu. Saya khawatir kaum pribumi suatu saat akan kehilangan kesabarannya. Nggih, Ibu Heni Bawanti, semoga sabar semua. Isbiru, sabarlah semua. Nggih, sabar-sabar dulu, sabar ini bulan puasa. Mari kita kekang hawa nafsu kita, amarah kita. Nggih, Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan kepada Kinuri. Amin. Nggih, Pak Joko Nur dari Tangerang. Doa panjenengan akan kembali kepada panjenengan. Baratul hawa. Assalamualaikum Kiai. Para kabib dan begundal-begundalnya semakin menggila. Teroris lokal kata Gus Dur. Buktinya Bang Lubis dikeroyok hingga babak belur, kupingnya robek, sebaiknya RA dibubarkan saja, bikin resah. Ibu Baratul Halwa, apa yang Jenengan sampaikan ini faktanya memang begitu. Bukan hoak, ya, karena langsung keluar dari mulut beliau Gus Lubis, ya, yang menyampaikan sendiri, yang merasakan sendiri. Jadi bukan berasal dari informasi orang lain. Ya. Jadi sudah benar-benar memprihatinkan. Ya. Kekerasan seperti itu tidak dibenarkan menurut hukum dan hukum negara kita. Ya. Ibu Baratul Halwa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tulung Agung Jawa Timur Indonesia, setia dari ngaji hadir semoga bermanfaat barokah. Amin nggih Ibu Baratul Halwa sami-sami nggih. Wong cilik bersyukur adanya kiai-kiai pribumi yang memberani seperti panjenengan, sehingga doktrin-doktrin sesat Pak Alawi semakin luntur, bukan memuji tapi kenyataannya ya matur suwun nggih. Ini bukan atas jasa saya, enggak, atas dasar jasa panjenengan semua sebagai tentara langit yang berjuang terus istiqomah untuk menyampaikan tulisan-tulisan panjenengan agar doktrin-doktrin Pak Alawi, para habib itu semakin luntur. Semakin luntur dari hati masyarakat muhibbinnya, kiai dan santri-santri jamaahnya. Yang akhirnya akan tetap mencintai antar sesama umat manusia. Ukhuwah akan tetap terbina antara kita. Tetap tidak ada yang boleh ditundukkan, ya, dijajah atau menjajah. Tak boleh. Ya. Harus merdeka, semuanya merdeka. Ibu Zain Zeta, Assalamualaikum Kiai. Kalau ada alamat untuk mendapatkan buku terbaru Kiai Imad, tolong di-share dan bagaimana cara mendapat buku dari Kiai. Apakah alamatnya tidak bisa dikirim via komen dan konten atau bagaimana Kiai? Ibu Zain Zeta tolong nulis di komentar nggih, bukan komentar yang waktu live seperti ini nggih, bukan live chat nggih, tapi komentar yang pas ada video terbaru. Nanti saya kirim nggih. Nggih, ada beberapa buku yang harus saya kirim. Termasuk Pak Joko tolong ditunggu nggih. Ibu janji, mudah-mudahan guys keluarga karena 212 selalu dikaruniai kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan di dunia wal akhir. Amin, amin ya Allah ya mujibas sailin. Bang Junet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana guys? Sudah ada
Krioan dari kelompok Hibib ada keroyokan, ya. Sudah ini mungkin kita supaya terpancing, ya, Bang Junaid, jangan terpancing dulu, biar diurus sama ya aparat yang berwenang. Kita serahkan, karena itu negara hukum kita ini. Jangan main hakim sendiri. Kalau kita main hakim sendiri, salah juga. Nanti kita disalahkan, kita terpancing nantinya. Nih, ya, yang bersangkutan Gus Lode sudah melaporkan ke pihak yang berwenang. Nih, Bang Junaid, nanti kalau ada kode apa, kita siap. Garuda Sakti mohon ditinjau ulang tentang naturalisasi imigran Yaman, karena mereka telah membelokkan sejarah nasional RI. Nih. Imigran Yaman yang abad 19-an ya sampai sekarang menjadi warga negara Republik Indonesia, saudara kita, ya. Tolong belajar lagi mencintai negeri ini, jangan mencintai tarim Yaman sana saja. Hubbul waton minal iman, bersyukur memiliki, dikaruniai rezeki yang melimpah berkah di tanah air kita ini. Jangan justru menyanjung-nyanjung berkiblat kepada negeri lainnya. Wong kita hidup di sini. Kita hidup, mati, makan, minum, tidur, nikah itu ya di sini. Kenapa justru harus merusak negeri kita ini sendiri? Ini namanya orang yang tidak bersyukur, orang yang kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nggih. Cabur po, ngapunten nggih, Bani Alawi karena tampangnya Arab menjadi jumawa, apalagi jika sudah dengan pakaian ala-Arabnya, parahnya pribumi banyak yang tertipu, bahkan menghamba seperti Gus Zaini dan Rumel itu. Tolong diingatkan mereka, nggih. Saya ingatkan kepada Gus Zaini, saudara saya, Gus Rumel juga saudara saya, sadarlah kalian berdua bahwa ternyata yang kalian bela itu, ya, itu tidak pantas untuk dibela. Jenengan harusnya menasihati mereka, bukan malah melawan dan menyerang kami, menyerang saya. Karena apa? Semuanya sudah berdasarkan fakta. Saya berbicara data, tidak berbicara hawa nafsu saja. Kiai Haji Mahyudin Usman menyampaikan itu atas dasar kecintaan terhadap sesama anak bangsa. Tidak meminta upah, tidak meminta harta melimpah, uang segudang, tidak. Kami pun ikhlas atas dasar kecintaan saya terhadap panjenengan semua. Ayo berjuang bersama, meluruskan yang bengkok, ya. Katakan yang benar itu benar, yang salah ya salah. Yang salah jangan dibela, tapi diluruskan, dinasehati. Jangan malah didukung, gitu. Walaupun dari Al-Ahdal atau dari Makarim atau apa sama. Kalau salah ya salah. Kawan-kawan saya dari Al-Irsyad, dari Mbak Alawi sendiri ada kawan-kawan saya itu. Bahkan menyampaikan ke saya, kalau salah ya tetap salah. Siapapun dia, wong Fatimah itu kan putri Rasulullah. Kalau salah ya salah. Nggak ada yang namanya istimewa karena istri Rasulullah, nggak ada. Campur bong, apa kan sudah nggih. Aji Syafi'i. Tuban selalu setia menunggu kiai nggih, monggo Tuban Nur Indonesia. Tolong tembangkan Kidung rumekso ing wengi untuk menyadarkan Mukhyiddin Khatib Pak Alawi Pak Kiai. Waduh ini Pak Nur Indonesia. Kidung rumekso ing wengi. Nanti kalau saya ngitung gini pasti ada yang menghujat. Oh, itu Islam tradisional kok penuh khurafat bid'ah itu. Kidung rumekso ing wengi untuk menghalau energi yang tidak baik, ya, yang menimpa kawan-kawan kami, ya, para kiai, para santri, para muhibbin, ya. Tolong sadar, nggih. Ono kidung rumekso ing wengi teko hayu luputo ing loro luputo bilahi kabeh din setan katan turun panaluhan tanono wani
gunaning wong luput. Nggih, ngoten mawon riyin nggih. Nanti jenengan simak lagi tembang rumusuk ing wengi yang sudah saya sampaikan 1 tahun yang lalu. Nggih, Pak Nur Indonesia. Nggih. Pak Umar Breng, Ndirejo nyimak terus ya nggih, monggo. Ndirejo itu perbatasan antara Surabaya dengan Gresik. Termasuk Ndirejo itu ada kota baru. Sekarang berkembang ya, termasuk berhubungan dengan Citraland Surabaya Barat. Ndirejo nggih. Pak Umar Breng, salam dari kami Surabaya. Surabaya mana? Wallahu a'lam. Pokoknya Surabaya nggih. Abdul Jafar Siddiq. Sehat selalu Kiaiku, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Rabbul Alamin. Amin. Matur suwun Pak Abdul Jafar Siddiq. Pedung official. Assalamualaikum Kiai. Apakah Nabi Nuh berasal dari Nusantara? Pak Pedung official. Semua tokoh itu tergantung di mana asal muasal tokoh itu diceritakan. Misalkan menurut orang Nusantara, Nabi Nuh itu ya orang Nusantara. Menurut orang Yunani sana, Nabi Nuh itu orang Yunani sana. Karena ada peninggalannya. Apa peninggalannya? Yaitu gunung-gunung Olympus. Di sana itu peradaban tertua, termasuk para filosof-filosof dunia itu berasal dari Yunani. Nah, antara Yunani dengan Indonesia Nusantara itu ada persamaannya. Apa persamaannya? Sama-sama ada tradisi kesenian wayang. Kalau di sini wayang, di sana juga ada wayang. Berarti orang Indonesia, agama Jawa, Hindu, Buddha di Indonesia itu bukan berasal dari India. Enggak, justru orang India, orang-orang Dravida itu dibina oleh orang-orang Arya dari Nusantara ini menjadi bangsa yang maju. Suku Arya, Arya Wiraraja, Arya Kamandanu, ya, Gunung Aryan, ya, itu berasal dari Nusantara kita ini. Lah, sebelum kiamat kubro yang menenggelamkan Pulau Jawa sekarang sampai Laut Cina Selatan sekarang, ya, dan juga berpisahnya Pulau Papua dengan Australia, ya, paparan Sahul itu sudah ada peradaban 50.000 tahun yang lalu. Sudah ada manusia, tapi oleh orang-orang modern Bani Adam yang ada di Timur Tengah sana, agama Abrahamik itu mengatakan Banul Jan, anak cucunya jin. Itu berasal dari Nusantara. Lah Nabi Nuh, versi Nusantara ada sendiri. Bahkan seorang peneliti yang bernama Bapak Fahmi Basya, ya, Nabi Nuh. Nuh itu kan artinya kan suka menangis. Jadi nama-nama itu sebenarnya bukan nama asli kok. Ya. Nuh itu karena seorang utusan ilahi untuk umat manusia ini, dan beliau itu selalu menangis di malam hari. Menangisi akan nasib umat-umatnya. Ada yang mengatakan Nabi Nuh itu berasal dari Madura, lalu hijrah pada umur 50 tahun ke daerah Trawas sana. Sekarang di Trawas, Mojokerto, sebelahnya Gunung Penanggungan, Gunung Pawitra, ya, itu ada bekas-bekas peradaban di sana. Sekarang dibuat oleh UTC, Ubaya Training Center. Itu ada tempat di mana Nabi Nuh membuat kapal untuk berlabuh, ya, setelah bumi ini ditenggelamkan. Tapi sebenarnya versinya ada dua, Nuh versi Yunani dan Nuh versi Nusantara. Itu nanti akan kami bahas secara terperinci, ya, dalam tema yang khusus nggih, Pak Pedung official. Jadi Nuh ala Nusantara itu ada. Karena sebelum bumi ini layak huni, ya, karena daerah kutub-kutub itu masih sangat dingin, ya, masih ditutup salju, termasuk daerah Rusia, daerah China, itu masih belum layak huni. Australia, Selandia Baru itu masuk belum layak huni. Karena kehidupan yang layak huni itu ada di bawah garis khatulistiwa. Di antara
ada kerajaan lama, yaitu kerajaan Lemuria, Nusantara. Peninggalannya adalah di daerah Baruna, Poseidon di Kalimantan itu. Bekas-bekasnya masih ada, termasuk diantaranya adalah ya Gunung Padang di Cianjur, dan diantaranya setelah itu ada generasi manusia baru yang membuat monumen Nusantara, yaitu Fuana Cakapala 5.000 tahun sebelum Masehi itu. Nah, apakah semuanya manusia Nusantara itu di kiamat kubrokan? Masih tersisa. Tidak semuanya. Tetapi orang-orang cerdas, orang-orang terdidik, ya ilmuwan-ilmuwan itu banyak yang tenggelam ya di dalam Laut Jawa. Jadi antara Madura dengan Bawean itu hampir sama. Dulunya gabung jadi satu dengan Jawa dan Kalimantan, bahkan Sumatera, Bangka. Nah, di Bawean yang sekarang terjadi gempa di Tuban, tapi rusaknya di Bawean itu karena memang di situ masih ada bekas-bekas gempa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Jadi 150 km sebelah utaranya Pulau Bawean itu ada pusat kerajaan, ibu kotanya Nusantara dulu. Ada di sana. Jadi jarak antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa sekarang terpisah antara 500 km yang menjadi Laut Jawa tersebut. Nanti nggak akan kita bahas nih. Jadi Nabi Nuh versi Nusantara ala Fahmi Basya itu ada. Karena Nuh Swantoro, ya kan gatuk-matuk lah ya. Nanti karena apa? Di antara peninggalan-peninggalan yang ada 65 bukti bahwa Atlantik Lemuria itu ada di Indonesia. Tidak di Samudra Atlantik atau tidak di Mediterania Laut Tengah sana, tidak. Tapi di sini. Buktinya ada. Cuma bukti-bukti itu oleh penjajah dihilangkan semua, lalu kita dikaburkan, dikuburkan, dan dikabarkan dengan sejarah palsu buatan mereka. Belanda meninggalkan sejarah palsu, Inggris juga begitu, Alawi, para Habib itu juga begitu. Ingin menghapus sejarah asli Nusantara. Di antaranya Borobudur yang mau dihabisi, dibom oleh dua Al-Habsyi itu tahun 85. Itu nggih. Sementara nggih Pak Tedung official. Pak Toto Bagaskoro, Purwakarta nyimak yai dan semoga keluarga dalam keadaan sehat. Amin Pak Toto Bagaskoro. Mister Gurabet, mestinya kayak negara Malaysia panggil kedutaan Yaman, tanya benar tidaknya Merkata Alawi itu duriannya Nabi nggih. Malaysia itu sudah curiga. Banyak warga Malaysia yang mengikuti pengajian-pengajian kita, termasuk kajian Kiai Haji Madudin Usman. Nggih, Pak Mr. Grapet. Pak Ahmad Ridhoni, Kalimantan Selatan, BJB Cempaka hadir. BJB itu apa ya? Banjarmasin, nggih. Banjarmasin Barat atau BJB Banjarmasin Barat nggih. Cempaka nggih, monggo Pak Ahmad Ridhoni. Pak Toto Bagaskoro, para jongos alias Mugibin kok belum ada yang nongol? Ada yang mengatakan saya ini apa ya, nggak punya data atau apa. Saya selalu mendatangkan data, referensi kitab saya. Jadi nggak hanya ngomong belakang. Pak Ahmad Munir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nur. Mungkin tansah pindahingan kesehatan Pak Yogi sekolah amin. Matur suwun Pak Ahmad. Pak Ahmad Rashid. Bubarkan Robito Alawiyah bin Cibaidillah bin Yahudi bin Ad-Dajjal bin Ya'jud Ma'jud sesat menyesatkan umat nih. Pak Ahmad Rasid nih. Insyaallah. Steve Gaming. Monogiri derek ngaus kiai mugi-mugi Kiai Nur pindahingan seger kewarasan amin. Matur suwun doaipun Pak Steve Gaming. Lencai Bonja. Assalamualaikum. Duriah Said Ali Nurul Alim Front Malaysia hadir ya nggih. Antara Said Ali Nurul Alim itu ada hubungan dengan Muslim Moro, Muslim Moro, Filipina atau Filipina di daerah Sulu itu dulu ada Kesultanan Islam Sulu. Jadi antara Sulu dan Sabah itu adalah saudara karena memang wilayahnya Kesultanan Sulu itu sampai Sabah, sampai Sarawak itu. Oleh sebab itu sampai sekarang kadang-kadang masih ingin Muslim Sulu itu merebut daerah yang dikuasai Malaysia sekarang di Sabah. Karena Sabah itu sendiri berasal dari negeri Sabah. Nanti akan kita bahas juga surat Sabah itu sebenarnya ada di Yaman, ya, di Bendungan Ma'arib di San'a sana atau ada di Indonesia. Kalau di sana itu nggak mungkin Bendungan Ma'arib bisa menenggelamkan. Kalau di Indonesia namanya Ayat itu masih ada sampai sekarang. Ada dua kebun kiri dan kanan. Pulau Jawa ini ada dua hutan, yakni Alas Purwo dan Alas Ujung Kulon. Begitu juga termasuk
pusat kerajaan yang ada di Banjarnegara atau Wonosobo itu ada dua Wono, Wonosobo dan Wonogiri. Jadi ini bukan otak-atik gathok-mathok. Memang datanya ada, faktanya bisa dijelaskan sesuai dengan kajian ilmiah kita. Nabi Sulaiman itu kalau toh memang berada di Yaman, jarak antara Baitul Muqaddas itu 2000 kilometeran. Nggak mungkin burung hudhud itu terbang sebegitu jauh. Kalau Nabi Sulaiman berada di Borobudur, ya, terus burung hudhud itu terbang dari sebelah selatannya Prambanan, situs Ratu Boko, ya, itu wajar 36 km. Itu terbang yang ideal seekor burung hudhud lalu melaporkan kepada Nabi Sulaiman. Patung yang ada di Buwana Cakapala Borobudur itu bukan patung Buddha. Sekali lagi bukan patung Buddha. Wajahnya itu bukan wajah Buddha. Patung Buddha itu pelontos. Patung di Borobudur itu nggak pelontos. Ya, ada salah satu stupa di atas itu yang hilang, tidak ada isinya. Ya, kemungkinan dulu pernah Nabi Sulaiman berzikir di sana. Kalau kita sangkut pautkan antara Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan memakai bahasa hewan-hewan, ya, coba kita ingat cerita dari Angling Darmo, ya kan? Ya, di sini ada. Nanti akan ketemu kok, insya Allah informasi tentang ilmu-ilmu yang tertutup lama di sini akan terbuka. Itu juga nggih. Pak Ahmad Nawa, tanya ya terkait nasab habaib. Jika PBNU diam membela habaib, bukankah itu berarti PBNU cenderung berpotensi membiarkan, merugikan, bahkan mencelakakan jamaah yang seluruhnya diayomi? Nggih, terus Muhammadiyah dan NU diam itu sama dengan membiarkan jamaahnya diterkam harimau. Saya sudah mengingatkan berkali. Pak Ahmad Sujana, si Gumar langsung lambung. Nah ini Pak Umar Asgaf itu tolong sadarlah jenengan nggih. Nah ini saya baca semua nggih tak. Happy Birnya, hati-hati keturunan Londo Ireng sudah terdoktrin imigran Yaman. Hati-hati dengan adu domba, hati-hati nggih. Kita sementara nggih menahan diri nggih PWI dan LS dan umat Islam Indonesia tentang kasus Gus Lubis yang dianiaya nggih. Berikutnya, Rudi Indrif, Ali bin Jadid dicantolkan nasab ke Ba'alawi, tapi keturunan Ali bin Jadid dimusnahkan. Mirip Wali Songo dicantolkan ke Ba'alawi, tapi turunannya dimusnahkan Yahudi Tulen. Nggih, memang begitu nggih Pak Rudi Indrif. Yang memiliki anak Ali Ba'abi Alawi itu justru Jadid. Nah, Jadid sama Basri Ingkirot, habis keturunannya pada abad 6 katanya, padahal enggak. Gitu. Sama dengan kalau di Indonesia ada Ba'alawi, Wali Songo itu habis keturunannya, enggak ada. Sama. Sejarah akan terulang gitu loh. Mirip ya. Pengulangan sejarah itu seperti hukum kausalitas. Nggih Pak Rudi Indrif. Kutbul Waton, makanya Pak, kalau belajar nasab itu sama ulama ahli nasab, jangan cuma fotokopian lalu dibaca sendiri, ditafsirkan sendiri. Kitab-kitab saya itu tidak hanya kopian, nak. Ya. Kitab saya itu bukan kopian. Kalau file yang ada di PDF kiriman dari saudara saya Arab Saudi, Yaman, Suriah, Irak, Mesir, Maroko sana itu, saya langsung ngeprint. Kitabnya ya asli, PDF itu apa nggak asli? Asli. Ya, kitab yang tidak print PDF, itu juga banyak. Ini kitab asli, terbitan dari sana. Ini kitab-kitab saya, kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah ya asli juga. Jadi ada yang PDF dan ada yang cetakan penerbit langsung dari sana. Jadi jenengan jangan seudon, semua isinya itu sama. Antara PDF dengan aslinya itu sama. Al-Ghurar itu ya sama, isinya kayak gini. Gitu. Itu. Cara memahaminya itu seperti itu, nih, Pak. Mana itu? Kutbul Waton. Jadi belajar nasab itu sama ulama ahli nasab loh. Sekarang jenengan belajar internet itu dari mana? Haruskah dari penemu internet? Nggak perlu. Ilmu sudah dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya oleh Allah Ta'ala. Yang penting kita punya dasarnya, gitu loh. Dasar bisa memahami, ya, maka cukup untuk memahami kitab nasab dan sejarah itu. Kita ini tinggal menikmati saja, tidak perlu mengarang kitab sejarah dan nasab, sudah ada kitabnya. Tinggal mempelajari saja. Modalnya aja yang harus kita punya, gitu. Pak Kutbul Waton. Jadi bukan fotokopian, ini asli full PDF yang saya print. Tidak hanya PDF saja, saya buku banyak ini, kitab apa saja saya print karena kiriman langsung dari sana. Lah, yang asli dikirim dari sana secara bertahap karena berat. Ini berapa kental nanti kalau ditimbang?
Dikirim ini asli semua. Kok mana? Nah, ini asli. Bukan fotokopian, Nak. Bukan fotokopian, Nak. Ini bukan fotokopian. Ini penerbit langsung dari Beirut, dari Lebanon atau Lebanon, dari Irak. Bukan fotokopian. Ada yang fotokopian dan ada yang tidak fotokopian. Begitu loh cara memahaminya. Kitab asli, mana ke fotokopian? Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini kitab asli, bukan fotokopian. Lah, ini bukan fotokopi, tapi print out PDF dari kitab aslinya. Begini loh. Jadi, kita memahaminya. Semoga Anda mendapatkan hidayah. Yang pertama, adanya tempat itu awalnya tempat api sembayangan orang Majusi. Karena sudah di ini closing statementnya ya, ini banyak ya. Dari Wan Muhammad Fauzi Wan Idris dari Malaysia ini, Pak Johor Malaysia. Terima kasih karena atas penyampaian ilmu pengetahuan yang berterusan. Ahmad Fauzi dari Cianjur Bogor. Banyak. Nah ini ulangan lagi. Lah katanya tidak percaya kitab karangan Ba'alawi. Kok dibaca, Pak? Cara menggali informasi itu harus ada dari kalangan internal dan eksternal. Begitu Pak Hubul Waton cara memahaminya. Mempelajari sejarah Indonesia itu harus dari internal orang Indonesia dan dari eksternal luar Indonesia. Begitu cara memahaminya supaya imbang. Kalau hanya mempelajari kitab-kitab karya Ba'alawi saja tidak. Tadi yang saya baca Al-Ghaibah itu kan bukan Ba'alawi. Sebagian juga dari Sunni juga saya bawakan. Bakat Fuqaha'il Yaman ini Sunni Syafi'i. Ibnu Samurah ini bukan bekas fotokopi, ini asli. Masa saya hanya pakai Ba'alawi saja? Enggak, dari Ba'alawi juga saya punya, internal Ba'alawi, eksternal Ba'alawi juga saya punya. Itu loh, supaya lengkap. Ini namanya objektif, tidak subjektif, gitu loh. Jadi begitu cara memahaminya, gitu. Jadi kok dibaca, Pak, kontradiksi sekali dengan pendapatnya loh. Cara mengetahui ilmunya maling itu harus belajar ilmunya maling dulu. Nah, gitu loh. Ini namanya analogi lagi. Lah kalau saya mau menyadarkan orang yang terbiasa maling terus saya nggak punya ilmunya, lah bagaimana bisa sadar? Saya ini menyadarkan kaum Ba'alawi, para khatib yang ada di Indonesia ini bersama dengan pendukung-pendukungnya, termasuk sampean. Ya kalau saya nggak memiliki kitab karangan mereka, lah bagaimana saya bisa menjelaskan? Gitu loh, cara memahaminya. Kitab-kitab karya mereka saya punya, Samsul Dhahirah, ya, Masra'ur Rawi, semuanya saya punya, versi mereka saya punya, gitu. Supaya apa? Lengkap, khazanah keilmuan kita, sumber data kita itu lengkap, gitu. Tidak hanya satu jalur saja, ya wajar, ya. Kalau kita tidak istilahnya memperlihatkan, ya, mengambil pendapat internal Ba'alawi terus kita memutusi sepihak, oh sesat, salah, enggak begitu. Ya termasuk kelahiran Ahmad bin Isa 241, 260, 273, 279 dan 210 Hijriyah. 5 pendapat ini. Yang 210 Hijriyah ini berasal dari eksternal Ba'alawi, dari kalangan Syi'i. Nanti dituduh lagi, loh kok pakai Syiah? Imam Ahmad Al-Hadi itu Syiah ya? Imam Ali Al-Hadi itu imam Syiah imamiyah yang ke-10. Begitu cara memahaminya. Jadi saya datangkan kitab Al-Ghaibah karya Imam At-Tusi dari kalangan Syiah. Gitu. Ya, Asy-Syajarah Az-Zakiyah kan kitab Ba'alawi. Ini dia karangan mereka. Gitu. Karangan mereka sendiri. Habib Yusuf Jamalullah itu mereka sendiri. Ba'alawi sendiri, termasuk Imam Ahmad Al-Muhajir, Habib Muhammad Ziyasyihab itu juga dari kalangan mereka sendiri. Oleh sebab itu, saya harus mendatangkan kitab mereka. Intinya, kalau mau menyadarkan orang yang berbuat jahat, kita harus tahu kejahatannya. Kalau saya mau menyadarkan Ba'alawi yang salah, saya harus tahu kesalahannya. Gitu loh. Itu caranya itu begitu. Cara memahaminya itu begitu. Nih, monggo Hubul Waton, monggo terus nulis mboten napa-napa, tidak apa-apa. Saya dikritik siap. Ya, saya dikritik siap. Tapi kritikan panjenengan menuduh kitab fotokopian salah. Kitab saya asli. Kitab saya asli. Ada yang bukan fotokopian.
PDF, print out PDF. Ini yang di sini, ini kan studio. Di luar studio, puluhan ribu kitab-kitab saya. Cuma tidak saya pamerkan ke panjenengan semua. Ini kitab nasab dan sejarah, internal dan eksternal Ba'alawi, asli, bukan fotokopian. Ya, bukan foto, masih banyak lagi. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bisa banyak manfaatnya. Mohon maaf, tetap tulisan panjenengan akan saya baca setelah ini dan akan saya jadikan sebagai bahan untuk saya kaji dan saya jadikan sebagai judul atau tema dalam upload video kami, baik yang live ataupun yang rekaman. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan memperlihatkan. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.